Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi syuruti sihhatit tayammumi. Menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya tayamum. Nah, jadi judulnya syarat-syarat sahnya tayamum. Syurutut tayammumi. Adapun syarat-syarat tayamum. 1. Ayyakuna biturabin. Hendaknya dengan turab. Turab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu tanah. Ya, tanah. Dan tanahnya ini ya, yang harus halus gitu ya, berdebu. Yang kedua, wa ayyakuna turabu, hendaknya turab tanahnya itu tahiran, suci. Jadi kalau si tanah terkena najis, maka si tanah ini tidak bisa dijadikan untuk tayamum. Yang ketiga, wa alla yakuna, dan hendaklah tanah tidak boleh musta'malan, dalam keadaan musta'mal. Jadi dalam tanah pun ada musta'mal, bukan hanya air yang musta'mal. Jadi musta'mal itu berarti tanah yang sudah dipakai untuk tayamum tidak bisa digunakan lagi, alias tanah itu harus dibuang. Yang berikutnya, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Wa la yukhalitahu, tidak boleh bercampur daqiqun dengan tepung, wa nahwuh atau yang lainnya. Jadi tanahnya ini tidak boleh tercampur dengan tepung atau kapur atau yang lainnya. Kalau bercampur, misalnya bercampur dengan semen, itu nggak bisa dipakai untuk tayamum. Kemudian syarat berikutnya. Syarat ke-6. Wa ayyaqsidahu, harus bermaksud, alias niat. Harus ada niat. Yang ke-7. Wa ayyamsaha wajhahu, mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan 2 kali tepukan. Yang berikutnya, wa ayyuzila, hendaknya menghilangkan an-najasata, najis, awalan, terlebih dahulu. Jadi harus menghilangkan najis dulu sebelum melakukan tayamum. Tidak boleh misalnya kencing seseorang kemudian langsung tayamum tanpa dibersihkan dulu. Nggak bisa. Jadi harus dibersihkan dulu kencingnya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum, maka dia harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Mencari arah kiblat terlebih dahulu.
Nah, pertanyaannya, kenapa harus mencari arah kiblat? Karena gini, lazimnya orang tayamum itu di dalam perjalanan. Dalam perjalanan, dia ketika tidak ada air, bingung, dia harus nyari dulu airnya, ya kan? Nggak ada air, baru tayamum. Tapi sebelum tayamum, maka seseorang itu harus mencari arah kiblat dulu. Ketika ketahuan kiblat, nah, baru tayamum. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah wa ayyakuna tayammumu, hendaknya tayamumnya itu ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau misalkan seseorang ya, dia itu mau tayamum, nggak ada air, mau sholat nih, tayamum jam 11 lohor, jam 11, itu nggak sah tayamumnya. Sebab naon? Can masuk waktu. Bisa dikatakan sah ketika sudah masuk waktu. Ya, lohor. Jam 12 misalnya. 12 lebih, 12 kurang misalnya. Pokoknya udah waktu masuk untuk sholat, nah baru dia tayamum. Belum masuk waktu tayamum, gak sah tayamumnya untuk sholat. Dan syarat yang terakhir adalah wa ayyatayammama likulli fardin. Hendaknya dia tayamum setiap kali fardu. Karena tayamum ini berlakunya hanya untuk satu kali penggunaan saja. Misal, orang nih tayamum di dalam perjalanan. Ceritanya jamak dia. Jamak takdim. Kemudian dia tayamum untuk sholat lohor. Tayamum. Setelah selesai sholat lohor, ketika akan melaksanakan sholat asar, maka dia harus tayamum lagi. Nggak boleh tayamum untuk 2 sholat wajib, nggak boleh. Ya. Gimana Ustadz kalau sholat sunnah, boleh nggak? Boleh kalau sholat sunnah. Ya. Misalkan orang tayamum sholat zuhur, kemudian setelah itu sholat sunnah ba'diyah, tidak masalah. Ya. Seperti itu. Nah, dalam mencari tanah, bagusnya seseorang memang mempersiapkan dulu untuk kebutuhan ketika akan melaksanakan perjalanan. Ya. Jadi tanahnya itu kalau ingin mendapatkan tanah yang suci, ya, maka ibu-ibu bisa nyari letak tanah, letak, kemudian dikeringkan, setelah kering, dihaluskan itu, kemudian disaring, nah itu piparagiun, sabotol gitu kan ya. Ketika dalam perjalanan bawalah sedikit gitu kan, bisi jaga-jaga taya-cai, nah, tayamum, seperti itu. Pertanyaan lagi misalnya, Ustaz, kumaha lamun tayamum di rumah ketika tidak ada air, boleh tidak? Boleh, tapi harus diqodho sholatnya. Sebab lazimnya di rumah mah aya cai, kan hari tawungkul tak aya cai, gitu kan? Kemah bakal aya cai. Gitu. Karena kalau bagaimana mungkin seseorang tinggal di sebuah rumah tapi dia tidak ada air, nggak mungkin. Yang namanya air itu sumber daripada kehidupan. Di mana dia tinggal pasti ada air. Ketika tidak ada air, boleh tayamum, ya. Tapi harus diqodho, seperti itu. Begitu, ya. Berikutnya, untuk pertanyaan tulis dulu ya, nanti dikumpulkan.
Faslun fi faraidit tayammum.